A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita berbagai hal yang kita butuhkan untuk menjadi lebih baik. Allah ingatkan kita kepada kewajiban-kewajiban kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Allah berikan kepada kita peristiwa-peristiwa yang akan bisa menumbuh kembangkan perasaan kita, pemahaman kita, amaliyah kita, dan kita berharap hari-hari dalam kehidupan kita akan terus dijaga dan kemudian kita mampu untuk mempertahankan garis-garis kebaikannya ya, sehingga kita akan diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan cerita kita, bincang-bincang kita tentang belenggu-belenggu jiwa. Agar pemahaman kita terhadap belenggu-belenggu yang sengaja ya kadang-kadang kita pakaikan, kita ikatkan di dalam jiwa kita, itu mampu kita melepasnya, mampu kita mengurainya, bahkan merubahnya menjadi hikmah-hikmah yang lebih besar. Kemarin kita sudah berbicara nomor 1 ya, belenggu yang sangat mempengaruhi proses kehidupan manusia dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai suasana, baik dia itu orang biasa, orang yang tidak mengenal ilmu, bahkan sampai orang yang punya pemahaman ilmu yang tinggi pun itu akan bisa terkena manakala kita tidak punya perhatian yang cukup, perhatian yang kuat ya terhadap bagaimana kita bisa menjaga kebersihan dan kekuatan jiwa kita. Kemarin kita bahas yang nomor 1, belenggu itu adalah sedih dan gelisah. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan ya, apa-apa yang dilihatnya, semakin banyak yang dilihatnya dan kemudian tidak ada kepentingan dengan proses kehidupannya, maka menjadikan kehidupannya pun akan terwarnai atau terkotori ya oleh banyak hal yang tidak dibutuhkan ya, sehingga kemudian menjadikan dia merasa tidak mendapatkan ya banyak hal yang didapat orang lain. Demikian juga ketika seseorang itu gelisah ya, terhadap bayangan masa depan yang dia ciptakan, dia gambarkan ya sesuai dengan keinginannya. Sementara manusia hidup yang diciptakan Allah itu memang punya garis-garis yang sudah ditetapkan. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan kesedihan dan kegelisahannya, karena kemarin kita sudah bahas tidak melatih
kesulitan-kesulitan yang memang Allah hadapkan kepadanya untuk menguatkan jiwanya dan ikatannya, ya, maka dia pun akan mendapatkan kehidupan yang pertama secara garis langit, ya, dicabut garis kemudahan, kelapangan dan keberkahannya. Kenapa? Ya, karena secara garis bumi yang nampak dari orang, yang nampak dari kita, itu secara pribadi sulit menerima keadaan yang Allah berikan kepadanya. Merasa selalu kurang, merasa tidak pas, tidak tepat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam muamalah banyak benturan. Kenapa? Kemarin kita sampaikan bahwa ketika seseorang itu menyadari bahwa Allah sengaja melatih, ya, kita dengan kewajiban-kewajiban agar kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang mengiringinya. Ketika kesulitan-kesulitan itu mampu kita atasi, menjadikan kita orang yang sabar, menjadikan kita orang yang istiqomah, menjadikan kita orang yang selalu menyempurnakan proses, ya, maka itu akan memberikan bagian yang kita, banyak hal yang kita lakukan itu disukai orang lain. Namun ketika kemudian kita tidak mau susah, tidak mau sulit, ya, kita merasa emosi, tidak nyaman, tidak senang ketika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapkan, ya, maka itu justru akan membentuk pribadi-pribadi yang sering berbenturan dengan orang lain, ya. Nah, sehingga kemudian dalam perjalanan kehidupannya bahkan dia tidak punya tanaman kebaikan, yaitu kehidupan yang akan sengsara. Kenapa? Karena pribadi yang baik itu akan selalu diberikan suasana yang enak, nyaman, dan selalu ada titik temu dengan setiap orang, sehingga ide-ide kebaikan itu banyak berkembang. Kemudian orang yang punya muamalah yang baik, ya, kemudian dia tidak, oleh Allah tidak diberikan benturan, justru diberikan ikatan-ikatan yang tambah menguatkan, ya, proses kehidupan karena terasa nyaman, ya, dan terakhir punya banyak tanaman. Kalau orang sedih dan gelisah itu salah satu ciri yang sangat nyolok, itu tidak punya tanaman. Nah, kalau tidak punya tanaman maka dia tidak ada kesempatan untuk menuai, memanennya, ya. Kenapa? Ya karena disebabkan keluh kesah terhadap keadaan yang menurut dia tidak cocok, ya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kayak gitu itu akan menjadikan menambah belenggu jiwa, yaitu belenggu lemah dan malas, ya, lemah dan malas. Hatinya lemah, ya, hatinya lemah. Kalau bahasa Jawa cili anaten gitu, hatinya lemah, ya. Hatinya lemah itu tidak menghasilkan dorongan, tekad atau motivasi yang kuat, ya, untuk mengadakan perubahan, apalagi menjadi unsur perubah, ya. Karena banyak hal yang menurut dia itu tidak cocok, tidak pas, tidak seperti keinginan dia, keinginan yang dia lihat, ya. Sehingga menjadikan dia itu hatinya menjadi lemah, tidak kepingin melakukan sesuatu yang lebih. Dia merasa percuma, dia merasa tidak diperhatikan oleh Allah, dia merasa banyak hal yang sudah dia kerjakan itu tidak menghasilkan apa-apa. Sholatnya dari kecil, kemudian dia menjadi anak-anak, beranjak dewasa, sampai kemudian menjadi orang tua, dia tetap sholat, dia merasa tetap berdoa, gitu, ya. Tetapi dia hatinya itu, ya, saking lemah itu bahkan tidak bisa menemukan kebaikan-kebaikan dari amal-amal yang dia lakukan. Kenapa? Ya karena sudah tertutup kegelisahan, ya, tuntutan-tuntutan yang bentuknya duniawi. Dan orang tidak menyadarinya, karena hal-hal yang seperti itu akan menjadikan setan itu lebih mudah, ya, untuk membelokkan atau memalingkan seseorang, ya. Kenapa? Kalau orang yang sudah lemah tidak bisa memotivasi diri, ya dia merasa ya mungkin sholat itu berguna, mungkin doa itu juga berguna, ya, mungkin berbuat baik itu ada baiknya. Namun ya
itu tidak memberikan, menurut dia tidak memberikan kebahagiaan dan tidak memberikan bagian-bagian yang seperti diharapkan. Sudah sering kita sampaikan bahwa hal-hal yang sifatnya itu duniawi, ya, hal-hal yang garisnya garis dunia, ya, itu sudah digariskan. Jadi seberapa banyak kita itu merasa harus begini, ya, itu kalau bukan garisnya, ya tetap saja, ya, tetap saja. Sudah sering kita diberikan contoh, ya, oleh Allah, ya, orang yang sudah oleh Allah diciptakan di antara orang tuanya yang kaya, ya, suasana rumahnya yang tidak butuh banyak perjuangan, ya, dia dipelihara sebagai seorang anak, ya, yang dimanjakan dengan banyak mainan, disekolahkan dengan sekolahan yang tinggi, direncanakan kemudian dia akan mencapai kejayaan untuk menjadi, ya, penguasa-penguasa. Namun Allah itu tetap punya garis kehendak tersendiri dalam proses kehidupan kita, sehingga tidak semua yang direncanakan dengan baik, dengan fasilitas yang memadai, ya, itu bisa tercapai. Nah, itu yang kemudian menjadikan orang yang konsentrasinya kepada dunia itu tetap tidak bisa mengerti, ya, karena menurut mereka bahwa kalau toh kita berbicara tentang kebaikan, kita berbicara tentang surga, kita berbicara tentang kedudukan yang mulia, menurut mereka sama tidak masuk akalnya, ya, karena belum tentu juga, ya. Dan sekarang bagi mereka orang yang punya pemikiran yang benar, gitu, ya, itu adalah memikirkan bagaimana kehidupan sekarang. Untuk apa kita itu memikirkan kehidupan nanti yang tidak jelas, begitu kata mereka. Namun kehidupan itu akan tetap berada pada garis kehendak Allah. Apapun manusia katakan tentang mereka akan mengubah laki-laki menjadi perempuan, akan mengubah sekarang tidak sekedar perempuan saja yang bisa hamil dan lain sebagainya, ya. Namun garis kehendak Allah tetaplah untuk demikian, ya. Artinya Allah memberikan peran kepada wanita, ya, sampai kemudian dia akhirnya akan menjadi seorang yang melahirkan generasi penerus, ya, dan itu tidak akan bisa dirubah walaupun teknologi itu kemudian memberikan memberikan hasil, ya, dari teknologinya berbagai hal yang menakjubkan, gitu, ya. Ya, itu masih dalam bahasa film, gitu, ya, bahasa film yang mengubah kehidupan manusia di luar jangkauan. Bahkan setiap manusia sampai punya hak menjadi Tuhan untuk menciptakan sesuatu, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga ketika kemudian bentuk-bentuk yang diinginkan itu tidak tercapai, ya, kelemahan jiwanya semakin kuat, bahkan dia tidak punya keyakinan. Salah satu ciri yang menunjukkan bahwa kelemahan jiwanya itu semakin parah dan dia semakin lemah, itu dia tidak bisa menentukan untuk yakin, ya, untuk yakin pada hal yang jelas benar, ya. Orang akan tetap mencari berbagai alasan yang kemudian menyatakan apa hubungannya kehidupan dengan agama, ya. Ya, mereka memberikan contoh-contoh yang menuju pada kurangnya berkembang dalam kehidupan. Faktanya secara teknologi, secara ilmiah banyak sekali orang-orang yang pinter, ya, hatinya bersih, ya, bahkan mereka mengadakan penelitian tentang gerakan sholat misalnya, yang ternyata memang menjaga alur metabolisme yang asasi dalam kehidupan. Akhirnya beliau masuk Islam karena itu. Lain hanya dengan orang Islam yang kemudian selalu melaksanakan ibadah tanpa pemahaman, tanpa ilmu, ya. Justru banyak sekali juga yang menjadikan ibadah-ibadah itu melemahkan jiwa mereka, ya. Seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa, ya, seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itulah yang kemudian akan menimbulkan kemalasan di dalam beramal. Mereka
lebih lebih konsentrasi. Hidup itu bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa berpenampilan, bagaimana dia bisa berkuasa, bagaimana dia bahkan memiliki ya bumi ini seutuhnya. Dan dalam perjalanan kehidupan manusia bahkan seperti film, akhirnya orang-orang yang sombong sampai kesombongan kelas tinggi seperti Firaun ya, oleh Allah sampai tidak dibawa, tidak dicabut, raganya itu masih di bumi. Untuk membuktikan bahwa kala itu ya Firaun itu adalah orang yang paling canggih, punya kekuatan penuh, pandai ya. Dia juga memiliki jasad yang gagah, memiliki kekuasaan yang besar ya. Dan dalam waktu detik ya, Allah kemudian menjadikan Firaun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ya tadi karena kelemahan jiwa manusia ya, dia sama sekali tidak bisa membawa ya, tidak bisa melatih ya jiwanya untuk menjadi yakin ya, yaitu menjadikan kemudian bertambah dari kelemahan jiwa itu kemudian menimbulkan kemalasan pada hal yang bentuknya amal, tidak pada hal yang lain ya. Jarang orang itu kemudian menderita malas gitu ya, pada hal yang menurut dia menyenangkan. Bagaimana dia itu bisa piknik, bagaimana dia itu bisa bersenang-senang, bagaimana dia itu bisa bergembira gitu ya. Itu mudah ya, mudah untuk diproses ya, daripada ya kalau dikatakan dosa ya biar dosa, yang penting happy, yang penting happy. Seperti hanya di dalam Islam disampaikan kita disuruh beramal itu dengan gembira, maka setan pun memakai kata-kata itu juga ya untuk memproses cara berpikir manusia agar terhenti dari beramal ya. Kenapa kemudian terhenti beramal? Karena mereka membuat sebuah pernyataan bahwa hidup itu harus happy. Di dalam Islam juga mengatakan kita hidup itu harus gembira ya, sehingga amal-amal kita berbuah banyak. Tetapi ini tadi menyatakan hal yang beda. Orang hidup harus happy itu segala sesuatu yang tidak menjadikan dia happy dalam kehidupannya, maka dia menolaknya. Termasuk dia tidak pernah bisa happy atau senang atau bahagia dengan amal-amal yang diperintahkan kepadanya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Ya, sebab-sebab terjadinya kelemahan hati yang kemudian menimbulkan kemalasan dalam beramal ya, sehingga tidak pernah terjadi perubahan ya. Semakin parah kehidupannya akan semakin banyak persoalan-persoalan yang menumpuk ya. Banyak orang merasakan kehidupannya itu sulit, selalu kandas, selalu terhempas, terlempar dari hal yang awalnya sudah dia dapatkan. Itu salah satunya ya karena dia tidak membangun dan membersihkan keyakinan, tidak punya dorongan-dorongan hati yang bersih ya. Sehingga garis-garis langit yang mencabut kemudahan, kelapangan dan keberkahan itu bekerja lebih cepat, sehingga menjadikan kehidupan pun tidak akan bisa dirasakan dengan nyaman ya. Nah, sebab-sebab yang menimbulkan hal itu terjadi, yang pertama, tidak menyadari bahwa kesempatan adalah pemberian Allah ya. Tidak menyadari atau meyakini bahwa kesempatan adalah pemberian Allah, sehingga tidak melatih diri untuk mengambil kewajiban atau sunnah atau kebaikan yang Allah berikan. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam perjalanan kehidupan kita itu kita sering terbelenggu, terikat ya, dengan sesuatu yang ditunjukkan dengan perubahan suasana yang tidak nyaman, menjadikan perjalanan kita kali itu tuh rasanya nyesek ya, sulit bagi kita untuk santai, untuk nyaman. Nah, pada keadaan seperti itu Allah sering mengingatkan kita untuk kembali. Kesempatan-kesempatan selalu ditebar oleh Allah. Nah, sayangnya manusia itu kadang tidak menganggap bahwa kesempatan-kesempatan itu adalah bagian yang terbaik
dalam kehidupan untuk kembali dan kemudian melejit. Misalnya, pada hari-hari kehidupan kita itu, kita memikirkan masalah-masalah, ya, masalah kita pikir masalah tentang kedekatan kita dengan suami, masalah tentang anak, masalah tentang keuangan, ya, dan sebagainya, yang membuat kita tuh pusing, rasanya males hidup, gitu ya. Karena apa? Karena tidak bisa menikmati banyak hal. Tengah kita berpikir, tengah kita menyesali, tengah kita berkeluh kesah dengan suasana tidak enak itu, tiba-tiba ada adzan. Ya. Nah, itu kan kesempatan kita, ya, untuk kemudian kembali. Kalau kemudian kita itu kemudian kembali bersujud kepada Allah, kita perbaiki sholatnya, kemudian kembali kita itu berzikir kepada Allah, ya, mengakui dari mulai kita istighfar, ya, kita menyerahkan, ya, bagian-bagian yang penting itu menjadi kuasa yang tertinggi dari Allah, ya. Kita memuji Allah bahwa tidak ada yang salah dalam kehidupan ini, tidak ada yang keliru. Semua yang Allah hadirkan itu adalah dalam rangka memberitahu kita, meninjau kita apakah kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan, membawa debu-debu, ya, debu-debu kefasikan. Namun kadang-kadang kita tidak mengambil kesempatan itu. Kita merasa bahkan namanya hati yang sudah lelah, bahasa orang itu, ya. Ketika ada adzan, ya, maka dia tidak peduli. Karena dia akan bertanya, apakah adzan kemudian aku sholat tuh kemudian masalahku selesai? Padahal Allah memberikan masalah itu kadang-kadang bukan untuk diselesaikan. Masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya untuk mengingatkan kita agar kembali berkonsentrasi, ya, kembali bergantung kepada Allah, kembali untuk membersihkan jiwa kita agar bisa meraih produktivitas dalam kehidupan, ya. Namun tadi memang diawali dari banyak hal, ya. Kita tuh terlalu konsentrasi pada apa yang kita lihat, terlalu konsentrasi pada harapan-harapan dunia kita, ya. Nah, sehingga ketika kesempatan ada adzan, ya, kadang itu terbuang, ya mungkin masih sholat, tapi kita merasa ya itu tidak menjadi keyakinan kita bahwa dengan itulah maka kita akan mendapatkan kebangkitan, ya. Padahal itu adalah bagian yang sangat penting. Allah akan melihat kita bahwa ini adalah orang yang pantas ditolong itu ketika Allah melihat masih ada sholat, masih ada semangat menyempurnakan, ya, masih ada, ya, walaupun sampai dikatakan kita diperintahkan bersolat, entah datang itu dengan pakai tekan, ya, kita, atau kemudian dia datang dengan merangkak, ya. Allah hanya pengen lihat bagaimana dia itu bisa memalingkan kembali, ya, konsentrasi jiwanya itu ketika ada panggilan-panggilan Allah. Namun ya tadi, karena itu tidak dianggap sebagai sebuah kesempatan. Yang kedua, kadang kita diberikan kesempatan sudah susah, ya, sudah susah, kita lagi ada masalah, kemudian diberikan kesempatan untuk, ya, bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, ya. Pada dasarnya kita itu memang sudah terkonsentrasi pada diri kita. Dia punya banyak tuntutan pada dirinya. Bagaimana kepengen menjadi kecil, dimanja, besar, kaya raya, mati, masuk surga. Sudah sering disampaikan bahwa hal itu bukan merupakan hal yang nyata, ya. Itu ya judul-judul sinetron aja, ya. Kenapa? Karena tidak bisa. Karena tidak bisa. Allah itu sudah kita sampaikan kemarin bahwa Allah itu memang sengaja menciptakan kesulitan-kesulitan agar manusia itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Nah, kalau sudah kuat maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan agar kemudahan-kemudahan itu tidak menjadikan orang malas, tetapi menjadikan orang bersemangat untuk punya kreativitas yang tinggi.
Nah, sehingga ketika kemudian kesempatan kita diberikan, sudah kita susah, rasanya gundah, didatangkan orang yang minta tolong, padahal itu kesempatan besar. Ketika kemudian orang memperhatikan orang lain, menolong orang lain ketika susah, maka Allah akan lipatkan balasan. Ya. Banyak orang yang kemudian diberikan jawaban ujian cepat. Ya. Kenapa ya tadi? Karena dia mampu mengambil kesempatan. Nah, yang jadi masalah memang manusia itu merasa segala sesuatu yang dia kerjakan itu karena ide dia. Antara aku suka atau tidak suka, lagi mood atau tidak mood. Nah, itu sendiri sudah menjadi pemahaman yang salah yang akan kemudian menjadikan manusia itu tidak produktif gitu, dalam proses kehidupannya. Ya. Nah, kesempatan. Kemudian yang kedua, hanya orang yang melakukan amal yang diberikan perubahan. Ya. Satu, pengambilan kesempatan yang tepat. Ya. Dua, hanya orang yang melakukan amal, maka Allah akan memberikan kepadanya perubahan-perubahan. Ya. Jadi ketika orang itu hanya menjadi pemimpi, dia bermimpi pengen melakukan ini itu ya, tetapi tidak melakukannya, bahkan sampai Allah itu memberikan perumpamaan yang sangat menyolok. Allah katakan, jiwamu itu akan terpelihara, tetap hidup dan kuat, manakala kamu itu satu, bisa menegakkan sholat, dua, zikir sesudah sholat. Zikir sesudah sholat hanya 2 menit, tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Itu kalau kemudian dia bukan orang yang mau melakukan, ya akhirnya sambil diem, ya, tidak diucapkan. Padahal segala macam bentuk dzikir itu kenapa harus dilafalkan, kenapa harus diucapkan? Agar telinganya mendengar. Telinga yang mendengar itulah yang kemudian akan memberikan masukan ke dalam hati. Terus gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian proses itu dijalankan terus-menerus, baru kemudian akan ada perubahan. Kadang-kadang proses yang panjang pun kita akan menemui kejenuhan, bosen, ya, kita jenuh, bosen, ya. Dan Allah itu luar biasa. Allah baru akan memberikan suasana kecintaan pada sebuah amal ketika seseorang sudah melakukan terus-menerus sampai titik bosen, sampai titik yang jenuh, ya, dia tetap bertahan, tetap melakukannya, walaupun kemudian tidak ada perasaan apa-apa, bertahan terus melakukannya, baru kemudian titik jenuh itu Allah ganti dengan kecintaan kepada amal itu. Ya. Terus, ya. Nah, makanya melakukan amal itu adalah menjadi bagian yang pokok. Tadi satu, melihat kesempatan, ya. Kalau orang bisa melihat kesempatan yang tepat itu ya, kalau dalam bahasa game, apa itu, game Zuma, ya. Punya kesempatan yang cepat, maka hampir semuanya berguguran, persoalannya berguguran semua. Kesempatan yang dilakukan itu memang kesempatan yang tepat, yang besar, yang membutuhkan pengorbanan yang banyak. Nah, sehingga kemudian berguguran lah. Kesulitan-kesulitan itu menjadi kemudahan-kemudahan yang besar. Ya. Itu menjadi bagian itu hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya. Sering kita ceritakan salah satu yang memang oleh Allah diperintahkan dan diciri khaskan, ya, kepada orang yang baik. Orang yang kemudian menegakkan sholat, ya, kemudian mimma razaqnahum yunfikun. Mimma razaqna itu mengeluarkan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kalau bentuknya lisan, ya, lisan yang sehat, lisan yang baik, maka kemudian dia gunakan untuk berkata yang baik, mulai dari baca Quran, kemudian wirid, kemudian berdoa, ngomong yang bagus, ngasih nasihat, memberikan sapaan yang menggembirakan. Sedekah, kemudian sedekah tentang harta, seberapa yang dia punya, semua, ya, semua. Maka tingkat itulah yang kemudian akan membuka. Ada orang senang sedekah, ada orang senang sedekah. Maka itu memang menjadikan bagian yang mudah dalam kehidupan. Ya.
Nah, karena memang dia benar-benar mengambil kesempatan itu, kemudian melakukan amalnya, melakukan. Ini penting. Setelah melakukan, ya kemudian Allah berikan perubahan, maka yang ketiga hanya amal yang dilakukan terus-menerus yang menghasilkan kekuatan yang besar. Amal yang dilakukan terus-menerus itu akan menghasilkan kekuatan yang besar. Ya. Banyak mulai dari sampai dikatakan misalnya ketika seseorang itu menanam, ya, maka Allah akan memberikan balasan tanpa batas. Baik dia menikmati maupun tidak. Gitu ya. Di perkebunan di Palestina itu, orang Palestina kalau tidak dalam keadaan perang, ya maka dia menanam kurma, menanam anggur, gitu ya. Dan kemudian tengah anggur dan kurma itu mau matang untuk dipanen, kemudian dibulldozer sama Yahudi. Itu sesuatu yang sangat menjengkelkan. Beberapa hektar tidak menghasilkan apa-apa ya. Namun orang-orang Palestina tetap bergembira. Karena banyak dia pahami bahwa ketika seseorang itu mau menanam dengan susah payah, memelihara tanaman itu, maka Allah tetap akan memberikan balasan tanpa putus, baik dia menikmati maupun tidak. Menikmati maupun tidak. Itu sangat difahami oleh orang-orang Islam, sehingga apapun yang mereka kerjakan kemudian menghasilkan sesuatu apa tidak, ya itu tidak menjadi bagian yang mengganggu pikirannya. Kaidah sedekah misalnya, bahkan dikatakan kenapa orang-orang yang bersedekah itu kelihatan bahagia. Karena ketika dia bersedekah sebelum sampai kepada orangnya, maka Allah menerima dulu dengan tangan-tangan Allah. Itu sangat menggembirakan ya bagi orang-orang yang bersedekah. Bahkan dia lebih gembira dari orang yang menerimanya. Ya. Nah, apalagi ketika kemudian dia melakukannya terus-menerus, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar, menjadi kekuatan yang sangat besar. Ya. Banyak sekali contoh yang sering saya sampaikan karena memang itu fakta yang nyata, ya fakta yang nyata. Ketika seseorang itu yakin pada sesuatu dan kemudian melakukannya dan melakukan terus-menerus, ya bahkan kelak dia akan sangat terheran-heran ya terhadap apa yang dia dapat lebih dari yang dia bayangkan. Namun memang harus melewati itu. Orang-orang zaman sekarang itu memang yang pertama kemudian terjadi kegelisahan ya, terjadi banyak kesedihan itu karena memang sejak awal orang itu sudah takut untuk sulit. Tidak suka menghadapi kesulitan-kesulitan. Bahkan walaupun kemudian ada seorang muslimah misalnya, dia terlihat cantik kalau pakai kerudung gitu ya. Ketika suasana panas, ketika yang lainnya ya bisa pakai baju macam-macam model dengan berbagai bentuk tingkah laku ya. Maka kadang-kadang dia merasa tertekan ya, merasa lelah. Apa sebenarnya orang pakai kerudung dan tidak pakai kerudung? Ya enggak, apa sebenarnya? Itu kan cuman mode. Kalau cuman mode bolehlah kita itu kemudian pakai ini itu, iya kan? Namun tidak. Islam itu mengajarkan setiap amal yang kita lakukan tentu saja terhubung dengan satu, kebersihan jiwa kita karena itu adalah sebuah ketaatan. Yang kedua, ya, bagaimana kemudian apa-apa yang kita lakukan itu ya memberikan unsur perubahan pada diri kita dan pada orang yang ada di sekitar kita, baik dalam bentuk akhlak ya maupun dalam bentuk-bentuk memberikan inspirasi kebaikan ya, sehingga orang yang memang konsentrasi pada menyempurnakan proses itu memang luar biasa ya, luar biasa balasannya ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya ya,
bahwa ujian-ujianlah yang akan mengokohkan jaminan kehidupan yang produktif. Ya, jadi perlu difahami bahwa orang yang lemah jiwanya, orang yang malas, ya, dalam memproses perubahan, yaitu disebabkan karena mereka memang hidup dengan pikirannya sendiri, hidup dengan tujuan-tujuannya sendiri. Dia tidak pernah terpikir bagaimana dia hidup itu untuk Allah. Bahkan ketika Allah itu ya memberikan banyak ketentuan dan ketetapan, itu semua untuk kebaikan-kebaikan kita. Namun karena tidak mau merubah, ya, tidak mau lelah, tidak mau sulit kecuali hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, maka itu menjadi menghambat, ya, menghambat perkembangan proses kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, sehingga tadi untuk sampai pada melakukan amal saja, ya, orang merasa butuh ilmu sana sini, ya, memastikan, ya, bahwa itu benar baru dilakukan. Sering sekali terjadi, ya, ketika bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, banyak orang bertanya tentang apakah harus puasa nyaur atau puasa Syawal dulu. Banyak orang yang merasa harus mematangkan keyakinannya baru berbuat. Sayangnya kemudian sudah kelewat, kesempatannya sudah habis. Ya. Walaupun memang banyak, silakan saja mengambil ketetapan apa saja yang ada dasarnya. Ya. Saya secara pribadi ya tetap berpegang pada bahwa amal yang dibatasi waktunya itu didahulukan. Ya. Yang kedua, kadang-kadang memang yang banyak menyuruh untuk membayar dulu, nyaur dulu, ya. Itu memang kebanyakan ulama laki-laki. Sementara ada banyak sekali proses menstruasi di wanita itu sangat berbeda. Ada orang yang mendapatkan menstruasi dalam bulan Ramadan itu awal dan akhir, sehingga hutangnya banyak, hutangnya sampai 15, ya, sampai 15 karena memang kurang teratur. Nah, kalau kemudian habis Lebaran itu harus membayar puasanya dulu, membayar hutang puasanya, maka dia tidak akan mendapatkan Syawalnya, sedang Syawal itu ya hanya hari itu, ya. Nah, itu adalah bagian-bagian ketika kemudian ada kesempatan, ya kita lakukan, dan kemudian mengambil amal, syukur terus menerus, ya. Dan sekali lagi, hanya amal yang dilakukan terus menerus yang akan menghasilkan kekuatan yang besar, balasan yang besar, lebih dari yang kita bayangkan, ya. Dan jangan lupa, seluruh amal yang kita lakukan, mulai dari kita menguatkan keyakinan, menegakkan kebenaran, ya, bagaimana kita menanam kebaikan, ya, itu akan diuji oleh Allah. Karena ujian-ujian itulah yang akan memastikan bahwa kita adalah orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang fokus, ya, sehingga kemudian Allah akan menitipkan produktivitas kehidupan pada diri kita. Apakah itu produktivitas waktu, apakah itu produktivitas umur, apakah itu produktivitas dari fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka itu sangat tergantung, ya. Itu sangat tergantung dari hal-hal yang kemudian kita lakukan. Sehingga kalau kemudian ditanya, apakah kira-kira kuat kita menghadapi ujian-ujian itu? Sering disampaikan kepada kita bahwa hidup itu adalah dijalani saja. Segala sesuatu yang diujikan kepada kita itu adalah dalam rangka menyempurnakan, baik menyempurnakan cara pandang kita, menyempurnakan kekuatan hati kita, menyempurnakan kokohnya amal-amal kita, ya. Jadi pastilah ketika terjadi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari amal kita,
yang karena nanti akan dicontohkan kepada orang banyak menjadi unsur perubah dari kehidupan, maka Allah pun akan menguji kita dengan berbagai ujian agar dengan itu menjadi kokoh. Lain halnya kalau kemudian kita tidak mau melakukan tadi sebab-sebab itu, sehingga kita tetap terbelenggu pada kelemahan jiwa yang menyebabkan lama-lama kita males ya melakukan banyak hal dalam proses kehidupan kita. Nah, kita berharap mudah-mudahan hari-hari kita menjadi hari-hari yang terus bisa membebaskan diri dari belenggu jiwa, sehingga kita menjadikan orang-orang yang selalu bersemangat, orang-orang yang selalu terjaga, orang-orang yang oleh Allah ditunjuk sebagai unsur-unsur berubah. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa saling menolong, karena yang namanya berjuang, yang namanya kehidupan, yang namanya kita menegakkan kebenaran itu tidak akan pernah bisa sendirian. Kita harus selalu bersama agar bisa mengatasi banyak persoalan yang ada dalam proses kehidupan kita. Begitu Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Masih satu lagi tentang belenggu jiwa, kita lanjutkan pembahasan kita di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari belenggu jiwa. Allah jadikan kita sebagai sumber inspirasi, bahkan Allah jadikan kita sebagai unsur berubah dalam rumah kita, di lingkungan kita, dan dalam banyak kesempatan ketika orang bertemu dengan kita. Begitu Ibu, fastabiqul khairat. Marilah kita tutup ya bincang kali ini dengan doa dan kafaratul majlis. Ilah hadiniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun kasira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa takunana minam tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.